Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Mas Mudi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1-4 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Koneksi antar materi ada 4 yang akan kita koneksikan. Pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, nilai, peran guru penggerak, dan yang ketiga, 4 adalah budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru ibarat seorang petani yang menuntut murid untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi atau kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seiring budaya positif yang dibangun untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam mengembangkan program budaya positif juga diperlukan kolaborasi tentang keyakinan kelas yang berpihak pada murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam mengembangkan budaya positif. Hal ini merupakan wujud implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan situasi dan kondisi belajar yang menyenangkan, efektif, dan merdeka atau yang disebut dengan lingkungan budaya positif, maka guru penggerak diharapkan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak, antara lain pertama berpihak kepada murid, 2 mandiri, 3 reflektif, 4 kolaboratif, dan yang kelima semangat inovasi. Adapun peran guru penggerak yang harus dikembangkan untuk mewujudkan budaya positif itu ada 5. Pertama, harus menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, dan keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi di sekolah maupun di luar sekolah. Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan, baik perubahan di kelas maupun perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut perlu mengenal paradigma manajemen perubahan yang dikenal dengan paradigma inspiratif dan pendekatan baja. Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut adalah tahapan baja, buat pertanyaan, kemudian A, ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi masa depan yang diinginkan, kemudian setelah mendapat keyakinan jabarkan rencana tersebut dan atur eksekusi pelaksanaan rencana perubahan tersebut. Budaya positif, apa sih itu budaya positif? Sesungguhnya budaya positif itu merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Budaya positif itu adalah situasi kondisi lingkungan sekolah yang aman, lingkungan positif yang terbangun keyakinan untuk diperjuangkan dalam rangka mewujudkan perubahan mencapai visi sekolah, sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman tentunya. Ada segitiga restitusi. Ini dipakai untuk menyelesaikan persoalan jika ada anak-anak yang indisiplinir atau melanggar ketentuan keyakinan yang telah dibangun.
Apa itu segitiga restitusi? Antara lain pertama adalah langkah menstabilkan identitas dengan meyakinkan atau menyadarkan bahwa anak sesungguhnya sama dengan yang lain, ada kemungkinan untuk berbuat salah atau berbuat keliru, sehingga tidak perlu merasa bersalah yang berkepanjangan atau yang berlebihan, tapi harus yakin kalau ia bisa melakukan yang terbaik. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dengan sebuah pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa kamu melanggar, mengapa kamu itu tidak mengikuti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, atau mungkin pernyataan yang lain. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu inginkan, sehingga tidak perlu melanggar keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kemudian setelah itu baru dibangun langkah-langkah konkret dan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki diri dalam rangka membangun keyakinan yang disepakati bersama. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan koneksi antara materi, antara filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang sudah dipelajari dalam modul ini? Ada disiplin positif, yaitu pendekatan pendidikan untuk melakukan kontrol diri, membangun kepercayaan yang lebih kuat. Ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, merupakan nilai-nilai universal yang memiliki nilai mulia yang disepakati bersama. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol untuk menyiasati atau membangun kegiatan atau tindakan yang melakukan mengarah pada pelanggaran atau bertentangan dengan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir ini yang diharapkan terbangun pada semua guru penggerak, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ia bisa membangun anak untuk menentukan langkah memperbaiki diri, memperkuat kontrol diri, serta bisa kembali ke kelompoknya dengan kepercayaan yang lebih kuat. Ada 3 kebutuhan dasar yang berdampak atau yang mengakibatkan sebuah tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas. Pertama, bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Kebutuhan ini ternyata tidak dapat dipenuhi, maka akan muncul respon negatif dalam rangka pelanggaran terhadap keyakinan. Oleh karena itu, 3 kebutuhan dasar ini harus bisa dipenuhi bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga, jika terjadi pelanggaran atau tidak terjadi ketidaksesuaian dengan keyakinan kelas, maka diharapkan menggunakan langkah segitiga restitusi. Antara lain sudah dibahas tadi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, serta menentukan langkah perbaikan, memperbaiki diri untuk bisa kembali ke kelompoknya dengan kontrol diri dan keyakinan yang lebih kuat. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah memahami modul ini? Saya lebih mampu menahan diri dalam mengelola emosi pada saat menemukan anak melakukan tindakan indisipliner atau tidak sesuai dengan keyakinan di kelas. Dan yang kedua, saya berusaha untuk memposisikan diri pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer.
Pengalaman apa yang pernah dialami terkait perubahan penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Dalam melakukan kontrol sebagai manajer, terkadang saya merasa berbeda dengan pandangan guru senior yang beranggapan bahwa menghukum merupakan langkah yang paling tepat dalam membentuk budaya positif karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat, walaupun sesungguhnya dampak negatifnya sangat besar. Karena itu saya merasa membutuhkan cara khusus untuk melakukan pendekatan dan mensosialisasikan konsep budaya positif ini kepada teman-teman maupun kepada rekan senior. Berikutnya adalah bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya merasa sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer atau sebagai posisi manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya dan memperbaiki diri kembali ke kelompoknya dengan kontrol diri dan kepercayaan yang lebih kuat tentunya. Hal-hal baik apa yang telah terjadi terkait penerapan konsep ini dan adakah yang perlu diperbaiki? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta keyakinan telah yang dibangun bersama dengan semua pihak. Ini yang sudah terjadi. Dan yang kedua, selama ini posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah sering terpilih dalam tindakan. Oleh karena itu, setelah melihat kondisi yang sesungguhnya, maka kami akan memilih sebagai posisi kontrol seorang manajer karena ini yang lebih tepat untuk membangun karakter anak di masa yang akan datang. Sebelum memahami modul ini, posisi kontrol yang manakah yang sering dipakai dalam berintegrasi dengan murid dan posisi apa yang menjadi pilihan setelah mempelajari modul ini. Seperti yang pernah saya ungkap di depan bahwa saya sering menempati kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan karena menurut saya efektif dan tepat. Apapun sesungguhnya setelah saya memahami modul ini, saya mencoba menerapkan posisi sebagai manajer dan saya merasa bangga dengan murid saya karena kami dapat menemukan kebahagiaan bersama. Artinya membangun karakter yang lebih baik, memperbaiki kesalahan murid dengan langkah yang tepat. Di antara kami dengan murid tidak ada rasa dendam dan tidak ada rasa takut, tetapi saling menghormati, menghargai satu sama lain dalam menemukan solusi untuk perbaikan pada masa-masa berikutnya. Sebelum memahami modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Sebelum memahami modul ini, saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, setelah mereka sadar kalau ia melakukan kesalahan, maka kemudian saya meminta murid saya untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan tanpa bimbingan dan arahan yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal-hal lain yang menurut saya penting dalam penciptaan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan ketersediaan sarana prasarana yang dikenal dengan istilah kolaborasi yang holistik. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sedangkan sarana prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Tentunya menuju arah memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup seorang murid yang tiga itu ya. Itulah yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.